Halo semuanya, balik lagi sama aku Dani Adi. Kali ini aku bakal bahas PC gaming 5 jutaan dan apa aja sih komponen yang ada dalam PC gaming 5 jutaan ini dan bisa digunakan buat apa aja. Langsung aja check it out. Oke guys, yang pertama adalah prosesor i3 9100F. Jadi aku di sini aku percayakan pada prosesor i3 9100F karena apa? Yang pertama, kita bisa dapat clock speed yang lebih tinggi yaitu 3,6 sampai up to 4,2 GHz. Yang kedua, prosesor ini udah 4 core 4 thread cuy. 4 core 4 thread ini udah bisa digunain buat memainkan game kekinian dan editing lah. Yang ketiga yaitu harga cuy, budget dari prosesor ini sekarang udah turun banget. Aku kemarin kena baru itu di harga 1,35 juta. Jadi mungkin kalian bisa kena di harga 1,100 juta lah mungkin ya, tapi aku dapatnya 1,35 juta. Oh ya guys, untuk prosesor i3 9100F ini TDP nya udah 65 watt, jadi udah hemat daya banget, hemat listrik banget, jadi kalian nggak usah khawatir. Dan prosesor Core i3 9100F ini nggak punya GPU guys, jadi dia nggak punya VGA eksternal, nggak punya VGA internal. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai prosesor ini ya, kalian harus butuh VGA eksternal supaya PC kalian bisa nyala. Kalau nggak gitu PC kalian nggak bakal bisa nyala juga. Oke guys, di komponen yang kedua adalah motherboard. Motherboard di sini aku pakai ASRock, aku percayakan pada ASRock H310 CM HDV. Kenapa aku percayakan pada ASRock? Karena menurutku ASRock ini kan namanya sudah begitu menjamur ya, begitu terkenal lah. Jadi kualitasnya juga oke lah menurutku. Nah, di samping itu dia juga sudah support Intel generasi ke-9. Jadi kalian nggak usah khawatir, ini udah support Intel generasi ke-9 dan support RAM up to 2666 MHz. Jadi sudah support RAM 2666 MHz DDR4 ya. Nah, harga dari ASRock ini itu kurang lebih 800 ribuan. Nah, di situ aku memilih ASRock ini karena faktor budget juga. Kalau kalian mempunyai budget lebih, kalian bisa pakai MSI yang H310 Pro VDH Plus. Tetapi ya nambah beberapa ratus ribu sih. Cuman fiturnya hampir sama, dia juga udah support up to 2666 MHz RAM-nya DDR4. Oke, lanjut ke komponen yang ketiga yaitu VGA Power Color RX 570 4GB. Kenapa aku pilih VGA ini? Karena menurut aku VGA ini udah hemat daya. Karena udah 8 pin, jadi hemat daya banget. Setelah itu VGA ini juga udah mampu melibas game-game yang ada di zaman-zaman sekarang ini ya, di video ini dibuat ya. Karena VRAM-nya itu udah 4 GB guys. Dan juga yang paling keren sih menurutku udah VR ready. Di samping itu harganya juga barunya ini sekitar 2 juta. Jadi 2 juta. Kurang lebihnya segitu. Tapi aku dapetin harga ini bekas ya. Aku dapat bekas dan masih garansi itu 1,5an. Jadi menurutku ini bener-bener VGA yang powerful tapi budgetnya terjangkau lah buat PC gaming kiri hore. Oke, langsung lanjut aja yang keempat. Komponen yang keempat yaitu adalah SSD 480 GB. Aku percayakan pada ADATA. Menurutku karena kedepannya ini harddisk nggak bakal ya, mungkin hampir nggak ada orang yang pakai lah nanti kedepannya. Soalnya harga SSD ini sudah lumayan murah loh, sudah lumayan terjangkau banget. 480 GB ini aku dapat di harga sekitar 810 ribu. Ya kurang lebih segitu sih, 810 ribu. Nah mungkin kalau kalian punya budget lebih, kalian bisa langsung up ke 1 TB atau mungkin 500 GB. Kalau 500 GB itu sekitar 900 ribu ke atas lah, tapi berbagai merek ya, beda-beda. Kalau merek Samsung ya pastinya mahal sih. Nah kalau pakai SSD ini yang aku rasain daripada harddisk ya,
menurutku sendiri itu bootingnya lebih cepat, booting Windows, buka aplikasi apapun lebih cepat, dan pastinya kalau kalian main game dan editing rendering, pastinya OP banget ini, pastinya keren banget. Nah, untuk yang komponen yang kelima adalah RAM dari Kingston HyperX Fury 2666 MHz. Ini sebenarnya kalau kalian punya budget lebih, aku saranin sih kalian beli dual channel, jadi 8GB. Tapi di sini aku budgetnya pas-pasan. Jadi aku beli cuma 8GB aja. Nanti kedepannya emang PC ini upgradable banget. Aku pengen upgrade hard disk mungkin ya, sama RAM ini aku tambah lagi 8GB supaya 16GB. Ya, kenapa aku pilih Kingston HyperX Fury ini, karena aku pilih RAM yang lain mungkin harganya nggak masuk di kantong, nggak masuk di budget. Ya ada sih sebenarnya, kemarin ada Gale, terus ada Adata, tapi menurutku yang harganya rasional dan desainnya lumayan bagus, ada hatchingnya, itu Kingston ini, dan udah 2666 MHz ini. Udah, untuk lanjut yang komponen selanjutnya dari NYX Nemesis. Ini 12 cm ya, 12 cm. Ini ada warnanya banyak, ada red, blue, white, green, banyak lah. Nah, ini kipas ini, kenapa aku beli kipas ini? Sebenarnya aku mau nambah kipas 2 sih. Di atas ini, di atas sama di belakang. Cuman aku mungkin mikirnya, nambah di belakang aja udah cukup, di atas nggak usah. Jadi aku beli satu ini, harganya murah kok, ini 40 ribuan. Jadi ya lumayan terjangkau sih, dan kualitasnya juga bagus sih NYX Nemesis ini. Jadi recommended buat kalian yang lagi cari kipas itu, cari fan 12 cm ini guys. Nggak di endorse ini guys, nggak di endorse. Oke, untuk komponen selanjutnya yaitu casing PC dari Cube Gaming Lovo 10. Kenapa aku memilih Cube Gaming Lovo 10 ini? Karena yang pertama, kita udah dapat RGB fan 2 di depan, 12 cm ya. Setelah itu kita itu udah dapat desain yang begitu bagus ya menurutku. Dari depan itu benar-benar bagus lah, maksudnya ini, tapi selera sih, ini selera pribadi masing-masing. Tapi kalau menurutku ini bagus, dan harganya juga lumayan terjangkau. Jadi kita dapat 2 fan dengan harga 370, itu lumayan banget sih. Dan juga kita dapat USB 3.0 1 di atas, terus USB 2.0 itu 2 di atas, dan seperti biasa ada tombol power, jack, dan lain sebagainya. Nah, di samping itu ada yang menurut aku nggak seberapa bagus ya dari Cube Gaming Lovo 10 ini, yaitu nggak ada PSU cover. Jadi kabel-kabel yang di dekat PSU atau di bawah itu jadi berserakan gitu, jadi nggak rapi lah. Nah, caranya kalian harus pinter-pinter mengakali kabel-kabel itu supaya nggak rapi, jadi biar kelihatan rapi gitu. Intinya itu aja sih, cuman nggak ada PSU cover aja. Untuk yang selebihnya itu menurutku bagus, dan masalah selera juga sih. Nah, untuk Cube Gaming Lovo 10 ini juga bisa ditambahin fan. Di belakang itu 1, di atas itu 1, 12 cm semua. Oke, untuk parts yang selanjutnya PSU dari Freeze Player Gaming 500 watt 80 plus. Jadi kenapa aku pakai ini? Sebenarnya aku pakai ini karena memang banyak dari beberapa referensi yang menyarankan bahwasanya PSU ini itu kualitasnya itu udah oke banget lah, udah bisa menampung daya dari komponen-komponen PC kalian. Dan kenapa aku pilih 500 watt? Karena rekomendasi dari website AMD itu PGA aku harus pakai PSU 450 watt ke atas. Jadi untuk amannya ya, meskipun nanti ketemunya nggak 500 watt, nggak 450, tapi lebih amannya aku pakai 500 watt supaya nanti bisa kuat lah untuk menampung daya dari semua komponen ini. Jadi nggak bikin listrik mati gitu, atau komponen-komponen yang ada di PC rusak. Dan ini sudah tersertifikasi 80 plus bronze ya, jadi sudah aman. Jadi bukan kaleng-kaleng lah, ini PSU-nya udah oke punya lah. Dan harga dari PSU ini itu 580 kemarin aku dapat di salah satu toko offline di Surabaya ya. Itu sekitar segitu. Untuk alternatif lain, kalau misalkan bang ini PSU nya kemahalan, ya bisa sih ada PSU yang lain yang menurutku ya juga hampir sama lah kualitasnya dengan PSU ini, yaitu Aerocool. Kalian bisa pakai Aerocool yang 550 watt. Itu kalau nggak salah ya, kemarin itu
490 di salah satu toko offline di Surabaya, itu sekitar segituan, tapi 550 watt dan sudah 80 plus bronze. Jadi kayak gitu. Kalau misalkan kalian ingin hemat budget bisa pakai Aerocool gitu. Ya udah, sekarang waktunya untuk tes game-game apa aja yang bisa dijalankan di PC gaming 5 jutaan ini. Langsung aja guys, check it out. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on
see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be. Oke guys, gimana menurut kalian semua PC gaming 5 jutaan ini? Apakah worth it di tahun 2020 ini? Menurutku sih worth it ya, dengan racikan PC yang seperti ini. Dan komponennya juga lumayan terjangkau lah. Cuman ya kalian harus mengakali dengan VGA yang bekas itu tadi supaya bisa jadi 5 jutaan. Kalau misalkan pakai VGA baru ya RX 570 sekitar 2 jutaan ke atas lah. Dan itu bisa jadi bukan PC 5 jutaan tapi 6 jutaan. Ya udah segitu dulu, semoga kalian suka dan bermanfaat buat kalian semua. Bisa buat referensi, jangan lupa like, komen di bawah, subscribe dan share ke teman-teman kalian. Goodbye, dadah.